Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ya. masih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelumnya agar pembelajaran kita lebih nyaman, silahkan duduknya dirapihkan ya. Dan jika ada sampah di bawahnya, silahkan dipungut. Sampah. Baik. Sebelum pembelajaran kita baiknya berdoa terlebih dahulu ya, Bapak lupa tadi. Silakan untuk ketua kelasnya, Mas Warhan, dipimpin doanya. Bapak kan itu. Oke, teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah ya, terima kasih pada Mas Farhan selaku ketua kelas yang sudah memimpin Bapak. Baik, untuk selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama Mas Edi. Hadir, Pak. Oke, Mas Gulam, Hadir. Dek Nizam, Hadir, Pak. Dek Farhan, Hadir. kemudian Dek Nanda, Dek Hani, Hadir. Dek Nisa, Hadir. Dek Yunda. Oke, hadir. Dek Salma, Hadir, Pak. Dek Fani, Hadir, Pak. kemudian Dek Atika, Hadir. terakhir Dek Retno. Hadir, Pak. Izin ya. Yang nggak hadir siapa ini? Ada nggak hadir? Husna, Aldi, mana Pak. Husna? Aldi hadir. Hah? Aldi. Aldi ya, sama Husna ya hadir. Sekarang sama Rahmat. Oke. Pak. Baik, anak sekalian, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang akhlak ya. Akhlak terutama pada bab saling menolong sesama. Saling menolong sesama. Dan peduli terhadap sesama. Jadi di sini Bapak akan mengisahkan ya sebuah cerita yang mengandung nanti hikmahnya terkait dengan pentingnya untuk peduli dengan sesama, atau kita sebut dengan kalau bahasa ini bahasa hikmahnya itu ekualitasnya. Jadi peduli dengan sesama. Oke, sebelumnya Bapak gambar terlebih dahulu untuk Bapak tekunya. Oke. Oke, Oke, jadi kita mulai langsung kisahnya ya. Jadi nanti akan di sini mengandung beberapa hikmah atau pelajaran. Silakan nanti adik-adik sekarang sebutkan apa saja hikmah dan nilai yang terkandung dalam kisah ini. Yang bisa jawab nanti ya dapat nilai besar. Hadiah. Baik, jadi di sebuah kerajaan yang besar dan megah, hidup seorang putri yang suka sekali mengantuk. Suka sekali mengantuk. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu kisahnya? Siapa nama putri ini? Tidur. Aurora. Putri mana, Pak? Aurora. Sleeping Beauty. Nana. Sleeping Honey. Jadi nama putrinya adalah Putri Suminem. Putri Suminem. Nah, Putri Suminem ini punya wajah yang rupawan dan cantik. Tapi entah kenapa dia suka sekali mengantuk. Wajahnya yang sayu, lesu,
seringkali ditutupi make up yang tebal. Dan matanya ya, lingkar matanya yang hitam sering ditutupi dengan bedak yang tebal. Nah, sang putri bernama Suminam ini setiap pagi tidak pernah mandi. Kenapa? Karena selalu bangunnya kesiangan. Baginya memilih gaun yang indah dan cantik dan memakai make up tebal lebih penting daripada mandi. Jadi untuk menutupi baunya, Putri Suminam ini suka menggunakan parfum yang banyak sekali. Sampai-sampai sang pelayan itu ketika mencium parfumnya ya bersin-bersin karena saking menyengatnya. Nah, kemudian karena punya penyakit mengantuk ini, ya. Nah ini raja lah ceritanya. Raja dan ratu merasa pusing dan khawatir. Kenapa? Karena si Suminam ini seringkali atau semakin akut ngantuknya. Ketika ibu guru sedang mengajarkan pelajaran sepak bola, dia malah mengigau di atas buku. Kemudian ketika ada pejabat dari luar negeri datang, dia malah menguap lebar-lebar. Ya. Yang terakhir lebih parah lagi, ketika ada pelajaran berkuda, dia malah sempat jatuh dari kudanya dan terkapar. Kira-kira kenapa? Tidur. Ya, tidur ya. Kira-kira tertidur. Akhirnya sang raja dan ratu ini membuat sayembara. Bagi siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit tidurnya si putri, akan diberikan 1 kantung atau 1000 koin emas. Kemudian para tabib dan dokter saling berlomba untuk mencari obat dari penyakit kantuk sang putri ini. Nah, kemudian ada juga nih salah satu pemuda sederhana namun tampan. Kacamata. Ada salah satu pemuda sederhana dari negeri seberang datang dia ke istana. Dia tidak berniat untuk mendapatkan sekantung koin emas, tapi dia lebih berniat mencari tahu atau penasaran. Apa sih yang membuat si Suminam ini sering terkantuk-kantuk ketika siang hari? Akhirnya dia datang ke istana menemui salah satu pelayan. Wahai pelayan, kamu tahu nggak kebiasaan sang putri sebelum tidur itu apa? Akhirnya dikasih tahu oleh si pelayan. Oh, si Suminam ini sebelum tidur selalu melihat majalah-majalah wanita cantik dari seluruh dunia. Kemudian setelah selesai, ia akan pergi ke ruang gaun, kemudian memilah-milih gaun yang akan dikenakannya besok. Ya, karena saking banyaknya gaun. Apakah kamu tahu, wahai pemuda, seluas apa kamar gaunnya itu? Kamar gaun itu seluas lapangan bola kelurahan, kata si pelayan. Nah, kemudian setelah selesai memilih gaun, Suminam, sang putri akan masuk ke kamar sepatu. Dia akan memilih sepatu yang paling serasi dengan gaun yang akan dikenakannya besok. Setelah itu dia akan masuk ke ruang dandan dan mencoba segala macam make up yang paling pas untuknya besok hari. Yang terakhir, ketika semuanya selesai, sang putri segera hendak tidur. Saat itu pun menjelang pagi ya, menjelang subuh, sehingga waktu tidur terasa sedikit dan sang putri hendak segera tidur agar besoknya tidak terlambat untuk makan bersama ayah dan bundanya. Nah dari situ si pemuda kemudian akhirnya tahu ya, oh rupanya ini penyebab penyakit kantuknya sang putri. Akhirnya si pemuda ini besoknya berniat untuk menyamar menjadi salah satu pelayan di istana. Kemudian si pelayan ini jadi pelayan menyamar menjadi salah satu pelayan istana yang bertugas untuk membawakan majalah ya, bagi sang putri sebelum tidur. Tapi ketika itu sang pemuda membawakan majalah sembari diselipkan ya, koran yang disitu berisi terkait rakyat yang protes dengan pajak yang tinggi di kerajaan. Diselipkan, diletakkan di atas ranjangnya sang putri. Nah, ketika sang putri datang, kaget dia. Wahai para pelayanku, siapakah yang meletakkan koran lusuh ini? Kemudian dipanggil si pelayan baru. Ini orang yang meletakkan koran itu. Nah, diberitahu si pelayan baru ini.
diceramahi lah bilangnya. Wahai kau pelayan baru, kamu baru bekerja sini ya. Jangan kau letakkan koran lusuh jelek yang tidak cantik dan tidak wangi ini di majalahku, kata si putri. Tapi sang pemuda lebih pandai lagi. Coba sang putri, coba wahai putri, Anda baca terlebih dahulu isi dari koran tersebut. Kemudian dibacalah berita yang ada di majalah itu. Rupanya beritanya negatif semua. Pendapat negatif masyarakat terhadap kebijakan kerajaan. Nah, ketika selesai membaca, sang putri sedih dan menangis. Kenapa? Karena rupanya rakyat di luar kerajaan itu banyak yang miskin, jelata, dan tidak punya pekerjaan. Akhirnya sang putri bersama pemuda ini yang menjadi pelayan saling berbincang terkait keadaan rakyat di luar sana. Kemudian keesokan harinya sang putri mendatangi si pelayan. Hai pelayanku, maukah engkau menemaniku untuk berjalan-jalan di tengah kota, melihat bagaimana situasi dan kondisi kehidupan rakyatku? Wah, senang ini si pemuda. Oh, baik sang putri. Baik putri, saya akan menemani Anda. Oke, kalau begitu, kata putrinya. Kalau begitu saya akan berdandan dan memakai lipstik terlebih dahulu. Tapi pemuda itu melarangnya. Jangan putri, nanti sampai sore. Oke. Terlalu lama. Lebih baik Anda seperti itu. Nah, kita bayangkan saja putri sedang menyamar agar tidak ketahuan ketika melihat masyarakat sekitar. Mereka pun berkeliling ke seluruh penjuru negeri dan ketika melewati pasar, putri ini melihat salah satu pedagang kurus kering sedang menjual buah jeruk. Ya. Karena kasihan, putri ini kemudian bertanya kepada si penjual, berapa harga jeruk ini? 1 perunggu, wahai anak gadis yang cantik ini. Kalau begitu saya borong semua dengan sekantong emas, diberikan sekantong emas. Kira-kira apa rasanya? Bahagia ya, bahagia. Sang penjual pun merasa bahagia. Tapi putri bingung, mau diapakan jeruk-jeruk ini? Gak mungkin dia makan semuanya. Ketika melirik kanan kiri, rupanya banyak pengemis di jalanan. Ia pun berniat untuk membagikan jeruk yang sudah ia beli dari si penjual ya, yang telah diborong tadi kepada pengemis. Tadi pemuda melarangnya. Kata pemuda, janganlah putri, apakah kamu ingin menjadikan para pengemis itu seorang pemalas? Lebih baik Anda itu mengatakan atau berbicara kepada raja dan ratu untuk membuat kebijakan memperluas lapangan kerja dan berikan pekerjaan pada mereka. Kata si putri, oh bagus juga. Akhirnya dia menemui raja dan ratu. Baik ayah dan ibu, aku ingin pemerintah kita, pejabat kita, menteri kita itu mengatur ulang aturan kebijakan yang selama ini sudah merugikan rakyat. Kemudian saya ingin ibu dan ayah berjanji padaku, berjanji untuk memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat jelata. Akhirnya aturan pun dirubah, kebijakan dirubah, dan ada satu hal yang membuat ratu dan raja tersadar. Rupanya putri mereka ketika dibebaskan untuk berkeliling kota, ya, menunjukkan ada rasa jiwa sosial yang tinggi, peduli, empati dan simpati kepada orang lain. Nah, ini yang selama ini tidak disadari oleh kerajaan. Nah, setelah itu sang putri pun akhirnya untuk pertama kalinya pada malam harinya bisa tertidur pulas dan tersenyum. Kenapa? Karena sudah membantu orang lain. Nah, keesokan harinya ketika sang putri ini bangun, ia mendapatkan sepucuk surat. Kira-kira sepucuk surat ini dari siapa? Pemuda ya, dari si pemuda. Wahai putri, aku sudah tidak bekerja lagi sebagai pelayanmu, tapi aku senang karena melihat dirimu yang tidak hanya cantik secara rupa, tapi cantik juga secara hatinya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Nah, oke, teman-teman sekalian, kira-kira di sini ada beberapa kandungan ya, nilai yang kita bisa ambil. Kira-kira apa saja? Setidaknya ada 4 saja. Siapa bisa jawab? Ayo, 4 kandungan nilai yang ada di cerita ini. Ya. Mengubah sikap buruk menjadi sikap yang baik. Oke, mengubah sikap yang buruk menjadi sikap baik. Sikap buruk putri tadi apa? Putri Suminun. Sering tidur, sering make up, Sering kadang Sering gadang ya, begadangnya padahal nggak berubah. Oke, yang pertama.
Yang kedua, ada lagi? Yang kedua, ya, Bu? Tidak cantik secara fisik saja tapi secara hati. Asik, oke. Tapi secara hati. Tapi cantik secara hati lebih penting kan? Dermawan Pak. Dermawan. Oke. Satu lagi, Mbaknya mungkin? Don't judge a book by its cover. Ya. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai seorang dari covernya ya. Nah, baik. Jadi itu beberapa kandungan nilai dari SD, Pak. Iya, mungkin anak SD tidak sangat pintar ya saya. Lulusan SMA. Ini pilihan sekolah internasional Pak. Sebenarnya akselerasi. Oke. Mengenai Pak. Jadi itu ya beberapa kandungan nilai dari kisah yang disampaikan. Yang pertama tadi yang dikatakan Mas Edi, ya, merubah sikap buruk, ya, merubah sikap buruk menjadi sikap baik. Yang kedua, cantik ya, tidak hanya secara fisik tapi secara hatinya. Itu penting. Yang ketiga tadi, jangan menilai orang ya dari covernya. Yang keempat, jangan banyak begadang, ya, kecuali kalau banyak tugas. Oh enggak banyak nih, Mbak? Iya, ada banyaknya di depan kok. Oke, mungkin untuk pelajaran akhlak, akidah akhlak ya, terutama tentang menolong sesama, kita cukupkan sampai sini. Silakan nanti teman-teman, adik-adik sekalian bisa untuk mencari beberapa contoh sikap baik terhadap sesama di lingkungan sekitarnya dan lingkungan keluarga. Silakan nanti dikumpulkan pekan depan. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin nanti untuk beberapa penanya ya, penjawab tadi ya, tentang Bapak kasih nilai A. Kasih. Dan belum menjawab silakan besok sebisa mungkin aktif ya akan mendapatkan nilai A. Masih iya, Pak. Oke. Baik, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jika ada salah Bapak mohon maaf, pada Allah SWT. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.